Media sosial masih dibanjiri dengan acara olahraga Hyrox yang belum lama ini diselenggarakan di Jakarta. Di balik visual-visual yang relatif menarik, sejumlah pihak melihat adanya potensi FOMO yang disebabkan oleh kegiatan yang tengah naik daun di kalangan urban tersebut. Salah satu resiko yang mungkin terjadi bagi para peserta Hyrox adalah ancaman heat stroke. Dokter spesialis olahraga Dr. Antonius Andi Kurniawan menyebutkan, meski olahraga tersebut dilakukan di dalam ruangan berpendingin, olahraga ini memacu gerak tubuh yang bermuara pada dehidrasi. Lalu, apa manfaat Hyrox bagi tubuh? Apa juga resikonya? Simak ulasannya dalam Detik Sore. Beralih ke berita daerah, aksi pencopetan di bus Trans Jatim berbuntut pengorasan rekening bank hingga puluhan juta rupiah terjadi. Dompet berisi kartu ATM dan identitas diri penumpang dimanfaatkan pelaku untuk membobol rekening korban. Total kerugian mencapai 30 juta rupiah. Seperti apa kronologi pemerasan ini? Simak laporannya bersama jurnalis Detik Jatim dalam segmen Berita Nusantara. Pada penghujung sore nanti, Detik Sore akan mendatangkan sosok musisi ternama Kunto Aji. Dirinya hadir untuk memperkenalkan era baru menyambut perilisan album 4 yang berjudul Kuda Hitam melalui single berjudul Berani. Apa perbedaan era baru ini dengan karya Kunto Aji sebelumnya? Saksikan penampilan dan obrolannya hanya dalam Sunset Talk. Ikuti terus informasi terbaru dan bermutu dari Detik Sore. Jangan lupa follow sosial media kita @detiksore. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Kenapa jadi balet gua? Siapa tahu mungkin bulan baru, hobi baru. Oh iya, udah Juli ya? Ini Juli loh. Ya We're ampun. officially in the second semester of 2026. Aku tuh nggak sadar karena saking produktifnya hariku hari ini. Keren banget. Masya Allah sudah mulai hari pukul 3.30 ya. Masya Allah. Menurut Luar gue- biasa emang. Ditipu gua sebenarnya sama Yusa. Enggak dong. Hari ini sebetulnya jadi satu momen yang menyenangkan. Gue juga kayak kalau sosok yang satu ini gue cukup ini ya FOMO gitu obrolannya. Gue udah boleh bilang belum sih lo hari ini syuting sama siapa? Pramono Anung. Nah kan. Kenapa Nah, FOMO? karena I think it's gonna be fun to have a talk with him, especially in the morning. Karena dia gitu. adalah Gemini. Gemini, Tulen, karena Juni awal. No, 2 hari sebelum gua. 11 Juni. Awal, iya kan Juni awal. 11 tuh Juni awal ya? Iya kayak Juni Gua kira akhir. udah pertengahan. sorry. Iyalah, maksudnya dia Gemini juga, tapi gue juga nggak memilah-milih orang yang gue kok mau ngobrol Iya. berdasarkan zodiak dia ya. Hari Benar, ini benar. salah satu orang pertama yang ditemui adalah Pak Pramono. Ngobrol apa kah Iya. kamu? Banyak. Gue juga berpikir, wah ini bakal seru banget ngobrol sama Pak Pramono Anung karena beliau banyak juga melakukan pembangunan di Jakarta kan. But mostly gebrakan-gebrakannya. maybe about achievements dan juga plan menuju ke 5 abad 5 juga abad, ya. betul sekali. Dan apalagi ini adalah treatmentnya agak spesial karena kita mengawal beliau, mengawal quote and quote dari mulai keluar dari pintu rumah sampai nungguin TJ buat berangkat ke balai kota, ke kantor, sampai turun, sampai di depan pintu kantor. Udah selesai wawancaranya. Berarti TJ nomor berapa tuh? 5 apa gitu tadi jurusannya ya. 5 Tapi- B, H, C. Lupa deh, pokoknya ya jurusan dari Suropati ke ini ke si balai kota gitu. Terus ternyata ya, Bisa-bisanya produser gue nelpon gue pada saat dia tahu kita lagi siaran. angkat aja, angkat. Kenapa? Masih lagi siaran. Lagi siaran ya? Iya nih, mau salam-salam nggak sama keluarga di Bantul? Kenapa nih? Ada rahasia negara yang ingin diperbincangkan nggak? Kalau ada, kita tutup Dia dulu nih. Jadwal kita. Enggak, aman. Oh aman, ya udah. Detik Sore dapat kesempatan buat wawancara orang penting di negara ini. Taping besok Kamis. Oh mau bilang itu. Aduh, Mas. perasaan aku nggak enak. Siap mas, let's go. Hari Kamis ya. Ya udah. Oke. Oke, kita Iya. spill ke Detikers berarti hari Kamis nanti akan ada wawancara spesial dengan orang penting di Republik ini ya. Iya, benar. Nantikan tayangannya. Sebenarnya mau WhatsApp, mau telepon, jawabannya harus iya juga kan. Iya, makanya. Ada berita dari sana, kebetulan ini produser kita lagi ada di Bangka. Bangka. Martabak barangkali yang mau diberitakan. Bener. Just Nggak tip ada kue miasan terang dari bulan. Enggak ada ya. Ada. Hah, serius? Bohong. Kena head stroke. Hah? Anda di Eropa atau di Bangka ini? Kenapa head stroke? Heat wave. Udah, oke, thank you. Iya, ya udah, oke Iya, ya. iya. Terima kasih udah sadar diri ya bahwa nggak ada isinya. Terima kasih.
Begitulah. Kok bisa? Dia Iya. kira mungkin waktu di Bangka dengan di sini beda ya. Beda, Dia kira iya, jam iya. 3 tuh belum mulai barangkali. Kan biasanya kita mulai jam 4 kan. Lanjut. Terus setelah, ya maksudnya perjalanannya sebetulnya juga cukup singkat juga lah ya. Iya, singkat. Dari rumah sampai 20 ke menit. kantor ya, ke dinas, ke apa, kok balai kota Balai sih? kota, betul. Balai kota. Iya. Ngobrolin soal apa, infrastruktur? Iya, rencana-rencana pembangunan di Jakarta, bagaimana Jakarta akan menjadi visinya dalam menjadi global city di 5 abad nanti, macam-macam deh pokoknya. Dan bagaimana treatmentnya kita berangkat dari rumah tuh sampai kita masuk ke Transjakartanya dan turun tuh gong sih. Maksudnya gue pengalaman baru aja wawancara orang tanpa ada settingan apa-apa. Maksudnya semuanya berjalan dengan genuine. Termasuk bagaimana kita milih Transjakartanya juga dan kita ngetapnya juga itu berjalan apa adanya aja, nggak ada pengawalan segala macam. Jadi it's gonna be very fun and exciting untuk dilihat nanti. Tapi please nggak usah dengerin kata hostnya karena banyak asbunnya. Ya enggak lah, ya kan hostnya yang mengantarkan obrolan itu tetap berjalan juga gitu. Masa aku dibilang flirty, suka flirty. Karena sesama Gemini. Iya, emang iya guys, Gemini itu suka flirting ya? Enggak. Suka ghosting iya. Wow. Enggak loh, jangan sampai nanti kita di ghosting sama Pak Pramono. Wah, enggak sih kalau itu sih. Makanya- Beliau menjanjikan banyak hal untuk Jakarta yang baik-baik. Makanya pentingnya tidak mengeneralisasi Mengeneralisir. zodiak. Ah iya betul Iya, sekali. itu. Sebagai sesama Gemini harusnya juga menunjukkan yang Suportif ya. Suportif juga Iya. gitu Yang ya. boleh kita generalisir Tuh, adalah. Pak Cete juga Gemini. Iya. Iya. Oh my God Juni Bapak. juga. Kemarin. Oh iya benar. Itu bunga di depan, lihat kamu masuk dari gerbang ke ini lobi tutup mata ya. Aku lupa. Enggak, aku bisa Traktiran sendiri. makanan. Happy belated birthday Pak Cete. Betul. Ayu Ting Ting juga. Oke, siapa lagi yang mau kita absen? Raisa, Afgan, Ahmad Dhani, Ira Yunita, Sherina, Derby Romero. Derby Romero, Soekarno, Soeharto. Siapa lagi? Banyak. Banyak ya. Ya, yang Gemini juga ya. Tapi juga di mengawali bulan Juli ini kayaknya kita juga sudah punya list ke 32 negara yang maju ke babak berikutnya juga untuk Piala Dunia 2026 juga ya. Mungkin kita bahas dulu dari nama-nama yang paling terakhir alias yang paling bontot juga masuk ke list 32 negara ya. Salah satunya adalah pertandingan yang cukup seru juga semalam kemarin, Prancis versus Swedia. Yes. Ya kan agak di luar di luar dugaan sih, nggak di luar nulur. Prancis bisa menang besar ya. Iya, menang besar karena memang juga Swedia juga diprediksikan sebagai salah satu tim yang juga cukup kuat sebetulnya ya. Gitu. Tapi ya timnya Mbappe nih mencetakkan 3-0 juga atas Mencetak 2 gol ya si Mbappe-nya ya, brace ya. Benar ya, kemenangannya dengan poin 3-0 gitu maksudnya ya. Jadi dengan kemenangan Prancis atas Swedia ini, The Tickers Prancis menjadi tim kesekian yang lolos ke babak 16 besar, mengikuti jejak Kanada, Meksiko, kemudian Meksiko bener ya, bener. Coba kita lihat daftar timnya: Kanada, Maroko, Paraguay, nah Brazil, Norwegia, Meksiko juga benar termasuk. Dan ada beberapa pertandingan lainnya juga yang akan kita jelang, termasuk hari ini juga kita akan menjelang pertandingan Inggris berhadapan dengan Republik Demokratik Kongo di jam 11 malam nanti. Dan itu menjadi pertandingan satu-satunya kayaknya ya. Oh bukan nih, di hari, iya betul, pertandingan satu-satunya yang akan dilangsungkan. Oh termasuk Amerika versus Bosnia dan Herzegovina juga akan dilangsungkan besok, dan juga Belgia versus Senegal. Masih banyak sebenarnya pertandingan di babak 32 besar yang akan kita saksikan. Betul. Sebelum nanti akhirnya akan dimulai pertandingan di babak 16 besar pada tanggal 5 Juli nanti, dimulai dengan Kanada versus Maroko. Banyak tim-tim besar yang terjungkal, mungkin akan kita bahas lebih banyak lagi nanti di Hat Trick besok ya. Betul, makin ya nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi juga gitu ya. Tapi termasuk juga dengan usainya pertandingan Prancis
berikan rekor baru juga Oh, untuk ya? Mbappe sebagai bener. top scorer. Sementara, ingat semua di dunia ini tuh masih Sementara. Emang top Muncrat. scorer dia ya? Bukannya masih Messi ya? top scorer sudah tergeser Oh, iya, bener. karena pertandingan semalam. Sama gitu. tahu. Hah? Mbappe dan Messi itu sama-sama 6. Oh. Sama 6 gol. Bahkan Messi masih punya peluang untuk cetak gol lebih banyak karena Argentina belum main di babak 32 besar. Jadi ini masih kita tunggu nanti. Apakah Messi akan kembali cetak gol di pertandingan selanjutnya yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu nanti berhadapan dengan Tanjung Verde atau ini Cape menjadi Verde. ini ya Cape Verde, bahwa ini akan jadi pertandingan yang cukup monumental karena pertandingan terakhir nih menentukan apakah Argentina bisa menjadi raksasa yang tidak gagal melaju ke babak selanjutnya. Karena raksasa yang gagal tuh banyak banget, Dikers. Mulai Ya dari Allah, Jepang, Korea, Jerman, Belanda. Jerman, Belanda. Betul, tuh. Satu lagi Portugal, bukan, bukan. Kamu Portugal. dimarahin nanti Salah. sama fansnya Cristiano Salah. Ronaldo. Salah. Kemarin apa lagi ya? Udah benar itu. Meksiko mengalahkan Ekuador. Ya udah sih. Jepang ya udah kita sebut juga tadi. Jepang, Korea. Gitu. Itu. Sayang sekali momen tadi tidak terekam ya. Aku itu adalah monumental. Okay, now I'm ready. I'm back. Oke. Hello. Alright then. Hey. Sebuah tragedi ya. Kita memang harus sedikit berhati-hati dengan mikrofon ini ya. Tapi oke deh kalau gitu Mbappe berhasil mencetak 6 gol setara sama Messi di pertandingan kali ini, dan justru somehow bikin Messi dan Ronaldo lebih termotivasi sebenarnya, Za, karena Mbappe ini kan lebih muda usianya daripada Iya, Messi dan Ronaldo. Jadi benar. kesempatannya buat cetak gol lebih banyak tuh di pertandingan Piala Dunia selanjutnya bisa jadi lebih besar lagi, dan ini dia udah mepet kan Betul, jumlah sepanjang golnya. masanya. Betul. Jadi sebenarnya juga ya banyak yang juga jadinya juga membagi juga gitu ya. Kayaknya juga memang Piala Dunia kali ini akan banyak gitu bintangnya juga yang walaupun memang juga dari Piala Dunia sebelumnya juga emang udah bersinar juga sih Iya, gitu ya. Tapi yang jelas juga kayaknya akan banyak prestasi atau rekor-rekor baru gitu yang dipecahkan juga di Piala Dunia ya. tahun ini Iya, gitu, benar-benar. ya kan? Pemain bintang pada nyetak banyak gol semua. Ya under pressure tuh buat mereka termasuk Ronaldo juga. Iya. Kita nanti kan berarti ya akan mulai lagi untuk perhelatan menuju 16 besar per Ya. tanggal 5 Juli mendatang juga. 5 Juli 16 besarnya. Di 32 besar masih akan ada terus nih tiap malam. Masih akan ada juga. Masih ada beberapa pertandingan termasuk Belgia Senegal yang akan dilaksanakan besok pagi, kemudian Amerika Serikat lawan Bosnia, lalu dilanjut lagi sama Inggris versus Kongo juga ada. Jadi banyak deh sampai Argentina di hari Sabtu, itu pertandingan terakhir di babak 32 besar. Masih ada ternyata beberapa pertandingan juga ya sampai minggu ini ya, till this weekend. Betul. Tapi juga untuk mengawali bulan Juli juga ya, setelah aha. kita juga ngerasa kayak bulan Juni itu banyak banget gebrakan ya, selain harinya juga terasa cukup panjang. Juni Oke. bulannya juga gue ngerasa sih Juni agak cukup panjang dan ada aja terus gebrakannya gitu. Kayaknya kita cukup menerima banyak berita mengejutkan di bulan Juni ya gitu. Jadi bukan hanya hujan di bulan Juni tapi gebrakan di bulan Juni. Tapi mungkin yang satu ini bisa membuat sedikit lebih lega juga, walaupun juga sebetulnya cukup segmented juga untuk detikers yang menggunakan Pertamina Turbo dan Dex Series. Pertamax Turbo ya, Pertamax Turbo dan juga Dex Series. Gue tadi bilang apa? Pertamina Turbo. Wah, Pertamina Turbo jadinya kayak nama robot. Salah. Turbo Pertamina. Jeng jeng. Pertamax Turbo Ya. dan Dex Series yang dikabarkan juga turun harganya per hari ini ya. Yeay. Jadi ada penyesuaian harga ke beberapa harga BBM non subsidi. Salah tiganya itu adalah Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan juga Dex Lite gitu ya. Walaupun mungkin juga sebetulnya harga Pertamax yang sebagai salah satu jenis yang paling banyak digunakan juga gitu ya, itu
harga tetap, tapi yang sisanya yang 3 jenis itu ada penyesuaian harga ya. Jadi Pertamax Turbo turun dari harga Rp20.750 per liter menjadi Rp19.300 per liter. Selanjutnya untuk Pertamina Dex ini dari Rp24.800 per liter menjadi Rp21.150 per liter. Ini yang cukup tinggi lah ya penurunannya ya, cukup besar gitu ya, 3.600-an lah per liternya. Terakhir ada Dex Lite yang sebelumnya dijual Rp23.000 per liter, kali ini turun menjadi Rp19.700 per liter. Ini juga turunnya juga sekitar Rp3.300 per liternya gitu. Jadi lumayan mungkin buat detikers yang juga menggunakan ketiga jenis BBM tersebut gitu. Selamat deh buat para pengguna ini, ya disyukuri aja ya ada yang turun. Mudah-mudahan nanti ke depan ada lagi yang turun termasuk harga Pertamax juga. Kan katanya harga minyak dunia mulai merosot kan setelah adanya gencatan senjata, perjanjian perdamaian. Walaupun ya Trump ada aja gebrakannya pasti, tapi kita berdoa bersama semoga ke depan ada lagi yang turun ya. Yang penting bukan gaji kamu yang turun. Amin. Emang pernah ada gaji turun? Turun maksudnya cair mungkin. Oh ya. Turun, bener. Nah kalau itu aku sebagai freelancer semoga semuanya cepat turun suka itu, ya. Betul. Cairkan semuanya. Cairkan. Seperti apa yang ingin kamu sampaikan? Walaupun sebetulnya penyesuaian harga juga nggak cuman terjadi di Pertamina aja. Harga apa lagi yang ada penyesuaian? Jadi di BP dan juga Shell juga ada penyesuaian harga juga ya. Penyesuaiannya nggak ke atas tapi ke bawah ya. Tetap kok sama-sama turun juga. Turun. Karena kita seringkali menggunakan kata penyesuaian harga. Nah harus ditanya dulu nih sesuai untuk siapa. Untuk kaum yang mana nih? Tapi turun juga Kak. Jadi untuk BP Ultimate Diesel itu sebelumnya Rp25.060 per liter menjadi Rp21.340 per liter. BP 92 ya masih dijual seharga Rp16.670 dan juga BP Ultimate ini juga masih di Rp17.240. Jadi ini silahkan dikembalikan lagi kepada customer juga mana mungkin preferensinya ya setelah ada penyesuaian harga ke SPBU yang warna apa gitu ya kan. Kalau aku mau yang warna pink. Tian Lala. Orange Tian Lala. Itu aku isi bensinnya di kalau nggak Tian Lala Moliti. Nggak heran sih kalau Eiza Mahfira ngomongnya begitu ya. Kenapa? Gue tuh duta Tian Lala Detikom ya kayaknya. Duta diabetes. Tapi dia ini ya ramah bisa ya, disesuaikan. Bisa udah disesuaikan. Ada Nutri levelnya nggak? Belum ngecek lagi ya. Kayaknya mungkin kalau kita datang offline tuh udah ada di menu-nya mereka ya. Kalau di online kayaknya gue belum lihat ada Nutri level. Tapi gue udah 2 kali ketemu sama anak Detik. Kak, aku cobain resep Tian Lala kamu. Apa resepnya? Kemarin Yosa juga bilang gitu. Apa resepnya? Itu bukan resep sih, maksudnya kayak rekomendasi. Kirain yang kayak mana? Tambah ini, tambah itu enggak? Tambahnya cuman si boba pearl-nya aja. Oh, toppingnya. Oke, nice info. 25% aja guys gulanya. Iya. Cukup kok. Not even setengah ya. Not even setengah. Tapi kan dari cupnya segede muka. Ini tinggi ya? Iya. Gue suka gitu. Tian Lala tuh ininya, yogurt ice cream. Nah itu lebih tinggi lagi tuh gulanya. Tapi gak apa-apa kan gak setiap hari gitu. Di Aku saat-saat. pernah ada di momen setiap hari. Enggak deh. Kerjanya pelenger banget ya Kak. Di saat-saat mungkin tough day aja, hari yang berat gitu, hari yang mungkin juga cukup perlu, ya kadang-kadang ya tubuh kita juga gak perlu didinai, tubuh kita juga butuh gula untuk ya untuk daripada nyekek orang. Untuk energi, jangan dong amit-amit. Ya barangkali, kira-kira kalau di pernikahannya Taylor Swift sama Travis Kelce ini ada Tian Lala gak ya? Ada Zupa Sup Kak. Tapi banyak loh yang juga cukup berkomentar mengenai perencanaan pernikahannya Taylor Swift juga. Komentar gimana maksudnya? Karena sebenarnya for someone that is so big, ya kan maksudnya juga dia kayak
superstar lah gitu ya, Taylor Swift-nya dan juga si Travis-nya juga cukup besar lah namanya juga. Kayak kenapa sih mereka melangsungkan pernikahannya tuh nggak di private island atau mungkin di satu tempat yang cukup antah berantah, karena tamu mereka yang mereka undang juga bukan orang-orang sembarangan and Emang they gimana? can afford it. Mereka nikahnya Balai di Sudirman ya? Nah, sama lah kalau orang Indonesia, kalau orang Jakarta mungkin gitu ya. Balai Dia Sudirman. nikahnya di New York. Oke. Di nama gedungnya apa ya? Madison Square. MSG. Madison Square Garden. Iya MSG. Bener, gak boleh banyak-banyak ya. Madison Oh iya. Square Garden, New York, which it's Itu tengah kota banget. Tengah kota di kayak apa ya di kita di Dia bundaran stadium dia. Kayak GBK. Madison Square Garden tuh kayak GBK. versi lebih rimbun dan juga ya tapi kalau iya sih kalau GBK kan buat olahraga, stadium olahraga. Enggak, dia emang stadium. Oh. Olahragawan. Mungkin bisa jadi atlet NFL kan. Iya gitu. Yang gue ingat soal Madison Square Garden ini adalah dia sekerap kali dijadikan tempat untuk konser. Iya benar. Untuk iHeartRadio, Jingle Bell Iya. 2019, bahkan sebetulnya juga Fearless Tour 2009 dan Speak Now Tour finale 2011 Iya. juga di situ Taylor Swift juga. Nah, makanya sebetulnya juga cukup yang namanya juga ini Mungkin ya. ini buat yang publik fasilitas. kali. Nanti yang intimate ada lagi yang lebih. Buat publik mau salaman ampe berapa Nggak lama? salaman gini Oh, nggak aja. salaman ya? Ada Iya, iya, foto iya. booth-nya nanti. Bener, fotograms ya. Ya, apapun lah itu fotomatic, Atau nggak fotogram. people. Bener juga. Iya gitu. Surprise sih, gue jujur juga pas dengar info ini, kok bisa sih di dalam sebuah arena ya stadion gitu untuk melaksanakan pernikahan untuk seorang Taylor Swift. Dan itu juga tengah kota. Dan Tengah kota banget, pas persis seberang apartemen aku di sana. keren. Tolong dicek dulu ya harta kekayaan ya punya apartemen Halo, di New Dijen York. Pajak. Iya. Iya, bener tengah kota itu. Ya itulah yang mungkin juga menuai banyak kontroversi karena mungkin juga ya kita tahu sebagai bagaimana sibuknya New York gitu ya. Ditambah lagi ada pernikahan di tengah kota pasti mungkin akan cukup menghambat lalu lintas ya. di sana, mobilitas di sana juga gitu. Jadi itu mungkin komentarnya juga kenapa sih pemilihannya harus di situ Iya, gitu. betul, Meanwhile betul, sebetulnya betul. Taylor Swift tuh juga bisa kok di remote island atau mungkin juga di Eropa atau di kastil apa ya kan? Dear Love Taylor story. Swift, ada yang namanya Sentul. Sentul International Convention Center. Atau JIS. Sekarang kita udah Bisa. ada KRL yang menghubungkan Bisa, di betul. Atau mau ke Ice BSD juga bisa. Bener. Itu cukup private kok. Bisa. Aku siap untuk nge-MC di mini stage untuk bagi-bagi goodie bag. Ya aku boleh jadi MD-nya, boleh aku. Untuk playlist di hall-nya gitu. Tanggal berapa sih? Coba ya kita cek dulu ya. Siapa Belum tahu ada mungkin tanggal kayaknya deh. belum ada ya? Cuma Akhir kalau- pekan ini, this weekend. Oh udah. Iya, katanya pernikahannya Oh, akan iya benar. dilangsungkan juga akhir pekan ini dengan konsep dongeng yang bakalan epic banget katanya juga. Dan fairy bahkan tale. juga nanti acaranya akan lengkap dengan makan malam mewah bernuansa tradisional era 1894 di Rose Island. Dan resepsi pernikahan juga akan menjanjikan semuanya ya ala-ala tahun 1800-an lah. Gitu ya kan. So it's a show ya, jadinya ya pasti ya. Show mungkin ya. Speaking of dia ini menggelarnya di MSG gitu. Anyway, Detikers kita break dulu. Abis ini kita akan menuju ke berita Nusantara yang kali ini lokasinya ada di Jawa Timur. Jawa Timur, hati-hati kalau Yes. naik bis Jetikers, ternyata ini jadinya apa ya, kriminal yang terjadi dalam dua babak. Satu pencopetan gitu ya, yang kedua adalah pembobolan ATM dari korban yang sama. Nah hati-hati, bagaimana itu semua bisa terjadi? Kita simak nanti setelah ini ya. Tetap bersama kami di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Menawan. Hati-hati untuk kamu yang juga suka bermobilisasi menggunakan kendaraan umum. Walaupun sebenarnya nggak ada salahnya soal kendaraan umum ya. Tapi masalahnya ini adalah si
pelaku kriminal, pelaku tindak kejahatan yang punya punya trik khusus gitu ya, sehingga tindak kejahatan yang dilakukannya tuh terjadi dalam 2 babak gitu. Bisa dibilang 2 babak ya, pencopetan dan juga pembobolan rekening, Serem kebobolan banget. ATM. Jadi ada katanya yang dirampok gitu ya. Dicopet. Dicopet ketika menggunakan transportasi umum di Jawa Timur, tepatnya di kota Surabaya. Harusnya Surabaya sih ya. Gresik, Transjatim. Gresik. Oh, Gresik. Oke. Jadi ada pencopet yang berhasil menguras isi ATM milik penumpang dari Transjatim. Nah, seperti apa kronologi dari peristiwa ini dan bagaimana kemudian ini kasusnya berkembang, kita coba telusuri bersama dengan Detik Jatim. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu interview bersama dengan Kanit Resmob Satreskrim Polres Gresik, yaitu Ibda Muhammad Ashraf. Silakan. Ini dibungkam. Halo guys, jadi sore banget tadi. Suaranya nggak kedengeran ya tadi ya? Nanti akan kita coba tayangkan kembali, tapi kita coba elaborasi dulu bersama dengan teman-teman dari Detik Jatim. Ada Mas Jemi Purwodianto yang akan memberikan kabar ini ke kita sore hari ini. Selamat sore Mas Jemi. Ya, selamat sore Mbak dan Mas. Selamat sore Mas, ini sebenarnya langsung melaporkan dari Polres Gresik tuh kelihatan ya logonya juga di belakang. Ya, Ini menjadi satu tindak kriminal yang cukup unik, tapi mungkin juga perlu diketahui sama Detikers juga bahwa mungkin sekarang kita harus meningkatkan kewaspadaan gitu ya, bahwa siapapun bisa menjadi korban juga, karena awal mulanya sebetulnya ini adalah dari tindak pencopetan gitu ya, atau pencurian barang dompet gitu ya di sebuah kendaraan umum gitu. Tapi mungkin juga bisa digambarkan seperti apa Mas kronologi yang terjadi? ya, saat ini saya berada di Polres Gresik. Tadi sempat mengambil gambar juga pelaku. Jadi kejadian ini sebenarnya terjadi pada tanggal 23 Juni 2026 silam ya, sekitar pukul 7 malam. Saat itu korban pulang dari Bungurasi, Surabaya, menuju ke Gresik. Dan setibanya di terminal Bunder, Gresik, korban ini tidak mengetahui bahwa dompetnya hilang. Ketika korban baru mengetahui dompet hilang itu ketika sekitar pukul 8 sudah sampai rumah. Oke. Nah, kemudian korban yang berinisial MC itu melihat M-Banking ini saldo ini sudah berkurang, Mas dan Mbak. Lewat si Nah, M-Bankingnya. Iya, lewat M-Banking ini saldo berkurang. Kemudian besoknya korban ini menuju ke kantor bank tersebut untuk mencetak mutasi, untuk mengetahui berapa uang yang keluar. Ternyata total uang 30.650 itu sudah habis terkuras, Mbak. Nah, mengetahui saldonya berkurang, kemudian korban melaporkan ke Polres Gresik. Oke, ini berbahaya sekali ya ketika kita baru menyadari barang kita itu hilang dan kemudian nggak sempat keblokir dulu secepatnya gitu dan akhirnya keburu dibobol sama maling ini. Berarti maling ini ditaksir atau dianalisis melakukan pembobolan ini dengan modus apa Mas? Atau dengan cara apa? Phishing kah atau gimana? Jadi setelah mendapatkan dompet korban ini, pelaku langsung menuju ke mesin ATM untuk mencoba nomor PIN secara random. Kemudian setelah beberapa kali mencoba gagal, 2 kali mencoba gagal, ketiga kalinya korban ini berinisiatif melihat KTP ya. Oke. Dan di situ mencoba tanggal lahir, bulan lahir dan tahun terakhir, 2 tahun, Dan berhasil. 2 angka terakhir.
dan berhasil. Oh, ini keterangan ini didapat oleh kepolisian atau gimana? Ya, dari hasil penyelidikan setelah diamankan pihak kepolisian, pelaku ini kan sempat melarikan diri toh Mbak, Mas. Jadi sempat melarikan diri dan setelah sepekan melakukan penyelidikan, pelaku berhasil diamankan di warung bakso wilayah Randuagung, Kabupaten Gresik. Oke, sudah Dan berhasil setelah dibawa- diamankan. Ya, setelah itu dibawa ke Polres Gresik dan dilakukan interogasi, ternyata modus pelaku seperti itu. Baik. Oke. Ya, berarti juga bisa disimpulkan bahwa sebetulnya pelaku sudah tertangkap gitu ya. Bagaimana sebetulnya akhirnya pelaku ini akhirnya ditangkap setelah dikabarkan juga apakah ada usaha untuk melarikan diri Iya. begitu? Waktu penangkapan pelaku hanya terbengong karena waktu saat itu pelaku berada di warung bakso ya santai seperti loh ini. dia. Ini ya, santai. pelaku ya. Ya, Lagi itu makan tadi. bakso itu. Kayaknya Ya, udah habis, udah setelah tinggal makan sisa es teh manisnya deh ya. Oh gitu. Ini selang berapa lama Mas setelah adanya laporan? Ini setelah Udah beres, laporan Mas. itu sekitar sepekan, Mbak, Mas. Oh, 7 hari ya. Jadi mungkin Ya. di satu sisi sebetulnya juga pelaku sedikit Iya loh. di atas angin gitu Iya, kayak oh udah ngerasa seminggu udah gua aman santai nih. gitu. Barangkali ini justru adalah momen pertama kali dia ngabisin duit itu atau bersantai gitu ngerasa kalau dia udah incognito gitu, incognito udah selesai gitu. Tapi ternyata Iya. ini berarti polisi nih yang ada di dalam Video. video ini yang nyamperin. Mas? Iya, benar, Mas. Oke. Dan itu dari anggota tim unit Resmob Satreskrim Polres Gresik. Yang ini Dan waktu sebelum mencoba untuk kabur berarti ya video ini ya. kayaknya nggak kabur ya jadinya. Mohon maaf, Mas. Video yang saat ini kita sedang saksikan yang sedang makan itu video sebelum ada percobaan untuk kabur. Tidak ada kabur, Mas. Cuma setelah menguras uang itu, pelaku sempat berpindah-pindah lokasi, Mas. Oh, di track ya, baik-baik. Ya, seperti itu. Baik, dan pelaku penangkapan juga dilakukan di daerah Gresik juga ya, Mas Jami. Gimana, Mbak? Penangkapan juga dilakukan di Gresik juga ya, masih di dalam. Iya, Ah. iya benar. Jadi pelaku ini saat itu beberapa kali pindah ke Surabaya, Sidoarjo, namun ketika makan bakso di Kabupaten Gresik, anggota sudah menelusuri Mbak ya, berbagai pendidikan, terus akhirnya mengetahui di warung bakso itu, setelah makan baru anggota langsung melakukan penangkapan. Dan pelaku tidak melakukan perlawanan sih Mbak. Seperti itu. Baik, berarti ini juga sumbangsi dari tim Siber Polri ya, Mas. Kepolisian yang kemudian berhasil melacak dari keberadaan pelaku dan kemudian bisa menangkap pelaku sampai saat sedang makan seperti ini begitu. Iya ya, dalam waktu 1 minggu juga begitu ya. Tapi sebetulnya Iya. juga berarti keterangan dari pelaku sendiri ya, yang pada saat itu juga memberikan ya akhirnya mengaku bahwa dia yang melakukan pengambilan dompet tersebut dan kemudian juga melakukan itu ya, mencoba-coba gitu ya angka PIN dari ATM-nya. Namun kapan Mas momen si pelaku ini mengambil dompet dari korban? Jadi tadi sempat saya tanyakan langsung Mbak pelaku saat digiring petugas untuk melakukan penyelidikan. Tadi sempat mengatakan bahwa setelah tidak lama, setelah menemukan dompet itu, pelaku ini mencoba-coba, kemudian berhasil, dan mencoba untuk mengambil 100.000 terlebih dahulu. Kemudian diambil lagi sekitar 1.500.000. Kemudian langsung semuanya ditransfer habis ke rekening pelaku, Mbak. Tapi Dan ininya dompetnya ini diambilnya ketika memang dalam misi pencopetan atau terjatuh atau gimana Mas? Keterangan dari pelaku. Untuk saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki hal itu, Mas. Saya juga masih belum mendapatkan informasi bagaimana pelaku mendapatkan dompet itu, apakah diambil atau Iya. terjatuh atau ketinggalan. Sampai saat ini polisi belum menyebutkan motif tersebut, Pak. Oke. Baik. Dan apakah sebetulnya juga dari korban sendiri berarti sudah diinformasikan begitu ya bahwa ini nih sudah ketahuan gitu ya pelakunya. Bagaimana reaksi dari korban sendiri? Untuk sampai saat ini kita masih belum bisa menghubungi korban, namun uang hasil pencurian ini sudah diberikan oleh pelaku untuk dibelikan iPhone, Oke. terus iPhone berapa motor. tuh Mas?
Jadi Ya, sebelum saya juga biar kita bisa telusuri juga harganya gitu ya. Selain iPhone terus kemudian apa lagi? ada motor Yamaha Motor Vision. juga. Terus Beli juga motor, beli handphone, terus bayar kos-kosan bayar Oke. kosan. dan bayar hutang juga, Mas. Dan beli Oh, bakso, oke. itu Dan beli juga bakso perlu untuk di-mention Mas Jamie bahwa Iya. karena kan 100.000 pertama dulu yang ditarik, Iya ya kan juga sih. itu yang jadi bakso. 1.500.000 mungkin itu bayar Tapi dia beruntung loh, di percobaan ketiga biasanya kan kalau ATM udah percobaan ketiga gagal dia akan keblokir sendiri kan. Iya, Nah iya. dia beruntung bisa tiba-tiba dapat hidayah kali ya. Wah mungkin nih dari KTP bisa kita lakukan gitu Hidayah, ya. bukan hidayah kalau Bukan ya. ujung-ujungnya dia malah melakukan tindak kriminal dan tertangkap Ya, juga. hidayah dari gitu. setan gitu ya. Berarti bisikan setan Ini juga berarti. jadi peringatan juga buat kita bahwa kalau bikin PIN usahakan jangan tanggal lahir ya. Jangan Iya. pernah menggunakan tanggal lahir. Kalau dari pihak kepolisian sendiri mungkin ada himbauan mungkin apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini? Apakah sebetulnya juga ini loh pentingnya untuk kita bisa memantau terus gitu ya, maksudnya rekening kita kalau ada yang mencurigakan, transaksi Iya, mencurigakan itu juga dan bisa juga termasuk. si PIN gitu. Apa Mas ada dari pihak kepolisian mungkin yang menyampaikan sesuatu? Ya, tadi ada himbauan juga dari Kasat Reskrim Polres Gresik bahwasanya jangan menggunakan tanggal lahir saudara, tanggal lahir kita, atau tanggal lahir istri atau pasangan untuk PIN ATM, dan alangkah baiknya dilakukan perubahan setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali, seperti itu. Dan apabila ada kehilangan, segera lapor ke center bank yang tempat mereka menabung, seperti itu coba. Baik. Ini ada hidayah juga, ada hikmahnya juga. Jadi dapat cukur gratis Masnya. Ya. Mas, Betul. hukumannya apa Mas untuk pelaku ini Mas? Karena Anda dengan ini? tertangkap di tempat bakso, kami hukum menjadi bakso. Jadi Mas itu Iya. pasal yang disangkakan adalah pasal 476 KUHP, untuk hukumannya maksimal di 6 tahun penjara. Oke. Tapi duitnya nggak balik nih ya untuk korban ya? Ya, untuk barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian ada HP milik tersangka, Heeh. KTP korban, kartu ATM BCA milik korban, kartu ATM BNI milik korban, sepeda motor Yamaha Vision itu, Iya. terus surat gadai iPhone, Mm-mm. sama surat gadai BPKB, sama sisa uang tunai ya, Oke. sekitar 1.472.000. Dikit ya? Kok dikit ya? Kok ada vonis di situ? Oh berarti nanti kalau misalnya udah selesai persidangan, sudah inkrah begitu, nanti itu akan kemudian diberikan ke korban Mas? Kayak gitu nggak sih? Ya, biasanya seperti itu Mas. Oke, baik. Siap kalau gitu. Iya, karena ya haknya korban juga. Cuma jadi repot, kasihan jadi sebenarnya. Iya. Kenapa hukuman itu kenapa hukum itu harus ditegakkan dan juga berlaku, karena harusnya hidupnya korban yang tenang-tenang saja ya kan malam itu, sekarang tiba-tiba punya motor, tiba-tiba punya iPhone, di luar kehendaknya. Aku cuma uangku balik. Ya tapi mudah-mudahan juga ya hal ini juga tidak terjadi lagi juga lah gitu ya. Sabar-sabar untuk korban juga, tapi ya bravo juga untuk Polres Gresik juga ya menangkap pelaku Iya. di tempat bakso. Keren loh. Iya kan. Selamat Jago ulang ini. tahun ya untuk Polri dan termasuk teman-teman di Polres Gresik juga. Terima kasih Mas Jamie sekali lagi untuk laporannya, cerita-ceritanya. Selamat bertugas kembali dan selamat sore Mas. Ya, selamat sore Mas Edo dan Mbak Esa. Terima kasih, saya kembalikan ke studio. Terima kasih, selamat sore. Nggak tahu, kayaknya tuh Gue lagi menikmati bakso urat nih, tetelan. Tiba-tiba, halo mas benar dengan yang namanya siapa itu? Iya kenapa?
Kita Enggak, dapat cerita enggak. nih. Karena gue kan cukup memperhatikan video yang tadi juga ditayangkan. Terdapat 2 mangkok kosong yang sudah tertumpuk dan dia sedang menyeruput teh botol sosro yang Iya. memang sisa ya 1/8-nya lagi yang itu lagi enak-enaknya banget Iya, tuh ya. sebutan terakhir tuh. Gresik kan agak panas Panas, nih betul. gitu. Nah, gue ngebayangin tuh bakso yang udah ketelen namun naik lagi. Ngerti gak kayak Iya lagi. gitu Iya ya lagi. kan. Tapi dia Beserta mukanya dengan santai banget loh. aroma bawang gorengnya. Daun bawang. Oh ya, daun bawang yang ada. Jadi Mas, pengen mas. makan bakso. Tapi beruntung kamu Mas, kamu ditangkapnya dengan polisi dengan keadaan baik kayak gitu ya, nggak sampai biasa kan kalau copet digebukin Ya. warga gitu-gitu. Nah ini tetap ada beruntungnya Mas dan dapat cukur gratis lagi. Dan ya itulah anggap saja last meal before menghadapi hukumannya. Semoga kamu menemukan jalan yang lebih baik ya. habis Nah, dari sini, baru ya. ini betul kata hidayahnya masuk. Semoga kamu setelah ini menemukan hidayah, mendapatkan hidayah gitu untuk tidak Tadi bukan mengulanginya hidayah. lagi. Ya. Kalau hidayah dari setan tuh apa sih? Nggak ada Nggak hidayah ada. itu. Atau ide Bisikan, dari bisikan setan iblis. gitu. Iya. Kalau Bisikan iblis- ular. Kita ke NTMC Polri dulu, Detikers. Kita akan bergabung bersama Brigadir Haikal untuk cari tahu info kondisi traffic hari ini di Jakarta dan sekitarnya. Selamat sore, Brigadir Haikal. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Mas, boleh joget gak? Kita udah nyanyi nih, Mas. Dirgahayu Bayangkara ke-80. Semoga semakin Dirgahayu jaya-jaya Bayangkara jaya. ke-80. Terima Iya. kasih. Hari ini potong kue nggak Mas? Atau potong tumpeng? Atau bukan potong gaji dong tentunya? Gimana Brigadir Haikal? Apa aja agendanya hari ini Mas Haikal? Mas Haikal. Iya. Dari Jadi hari pagi. ini tadi pagi kita upacara perayaan HUT Bayangkara. Ya. Terus kemudian kita upacara gabungan. Terus ada juga pertunjukan dari setiap satker kami. Betul. Oke. Tadi kami Mas nontonnya Iza. juga via video aja gitu Iya, ya. Tadi ada Detik.com beberapa juga menyiarkan pertunjukan juga. dari dari beberapa unit juga Nah gitu ini ya. sekarang waktunya Brigadir Haikal menampilkan show-nya untuk kita dalam misi Bentuk. pelaporan traffic lalu lintas hari ini di Jakarta dan sekitarnya. Silakan Brigadir Haikal. Ya, baik, terima kasih Edo dan terima kasih Eiza dan selamat sore pemirsa. Kembali kami dari NTMC Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas pada sore hari ini langsung dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Memasuki jam pulang perkantoran, kita pantau situasi arus lalu lintas yang pertama dari kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Di mana situasi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah dari Lebak Bulus menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati pada sore hari ini masih terpantau ramai lancar. Dari Lebak Bulus, Blok M, Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro terpantau kondusif lancar. Dihimbau para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Beralih ke kawasan JPO Korlantas Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di JPO Korlantas pada sore hari ini khususnya dari arah Cawang menuju ke arah Gatot Subroto terpantau ramai lancar. Dari tol dalam kota arah Cawang menuju Semanggi terpantau ramai lancar dari kedua arahnya. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di kawasan ini pada sore hari ini dari Gatot Subroto menuju Semanggi ataupun Senayan terpantau ramai lancar. Dari Semanggi menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga terpantau ramai lancar. Kami himbau para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Yang terakhir kita pantau situasi arus lalu lintas dari Flyover Sleepy, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di kawasan Flyover Sleepy pada sore hari ini dari kawasan Cawang menuju ke arah Grogol terpantau kondusif lancar. Dari Grogol menuju ke arah Cawang juga demikian terpantau kondusif lancar. Selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing.
Tetap disiplin berlalu lintas dimanapun Anda berada, tidak menggunakan ponsel saat berkendara, ikuti aturan lalu lintas serta arahan petugas kami di lapangan. Untuk informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui WhatsApp center di 08587 1500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, dan salam presisi. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat kami laporkan langsung dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Selamat sore. Selamat sore dan terima kasih banyak atas laporannya pada sore hari ini ya. Terima kasih banyak Brigadir Haikal, tidak cuma hanya untuk laporannya pada sore hari ini, tapi juga thank you for your service bersama dengan rekan-rekan NTMC Polri dan juga Polri juga yang hari ini sedang berulang tahun ke-80 ya. Sekali lagi HUT Bayangkara ke-80. Salam presisi. Salam presisi. Dan sampai jumpa. Baik, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Tiba-tiba Nah udah bangun. agak luas tuh tadi Mas Haikal. Selamat sore. Sampai jumpa. Ada banget keceplosan Mas Haikal. Padahal kita nggak pernah ya kalau brief to Eklesia, Brigadir Ade, tiba-tiba Mbak Ade. gitu. Wow. Mas Ade. Beda orang. Beda orang. Ya Allah. Mas Haikal tiba-tiba ngerasa deket ya. Tiba-tiba ngerasa deket. Ya kan euforia Bayangkara ke-80. Wih. Hari ini juga sebetulnya juga cukup meriah juga. Mungkin Detikers juga sudah sempat melihat juga ya cuplikannya juga seperti apa kemeriahan dari Bayangkara ke-80 yang juga hari ini tadi sebenarnya sudah disampaikan juga ada upacara, ada pertunjukan juga sampai ini air show, pertunjukan udara bener gak sih? Dari TNI ya? Dari TNI ya betul, dari TNI AU. Ada foto yang berkibar katanya. Betul, ada logo Polri juga yang berkibar juga, jangan lupakan yang lagi ulang Iya, tahun betul. ya. Kita break dulu yuk Detikers, habis ini kita akan ke editorial review bahas Hyrox yang kemarin katanya ternyata ada semacam ancaman di balik euforia Hyrox itu. Hyrox bisa menyebabkan bokeh apabila Anda belum siap. Itu betul. Iya kan, efek samping untuk yang belum siap Hyrox menurut gue salah satunya adalah bokeh sih. Bokeh Nggak- dan encok sih juga. Iya benar. Badminton juga encok ada. Ancaman itu. Itu akan kita bahas, termasuk juga nanti di ujung kita akan seru-seruan bareng sama Mas Kun yang punya single baru, Berani. Cuma di Detik Sore. Dia cuma hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma. Wow. Apa namanya itu? Seirun Sekia. Bukan yang lempar bola ke atas itu. Apa Mas namanya? Oli. Bukan. Yang di wall wall, bener. Suaranya sudah terdengar Detikers. Di depan kita udah ada Mas Uyung. Anselmo Suyung. Luar biasa sekali hari ini juga nggak cuman dari Detik Health aja tapi juga sebagai Perwakilan Hyrox. perwakilan representatif dari kemarin juga sempat nge-judge juga ya. Judge ya, ikut jadi judge. Seru Cerita dikit dong Mas, banget. itu sih judge ini Perjalanan kok fungsinya bisa apa? Judge itu fungsinya, jadi di tiap station itu ada yang ngawasin gerakan-gerakan. Jadi Iya. kalau di Hyrox itu kan rules-nya banyak banget kan, sangat teknis kayak gitu. Jadi ada beberapa orang yang di-assign untuk ngawasin atletnya itu. Setiap atlet Bener yang nggak ada gitu. gerakannya? Gerakannya bener atau enggak, nginjak garis atau enggak. Nah, Yang Mas termasuk- Uyung awasi adalah yang gerakan yang mana? nah aku Session karena yang mana? dua hari yang pertama aku tugas di wall ball. Wall ball itu mostly ngawasin squatnya deep atau enggak Oke. atau kurang deep kayak gitu. Itu terus nanti ngitungin. Jadi kalau misalnya dia udah 100 tapi 30 diantaranya tidak sesuai ketentuan, ya udah 30-nya coret kayak gitu. Oh gitu. Tapi Oke. berarti 30-nya tuh diulangi lagi kan, bukan berarti didiskualifikasi kan? Enggak diskualifikasi. Diskualifikasi kalau dia enggak nyampe 100 terus kabur, langsung lari ke finish enggak Oh. enggak Ada yang balik kayak gitu? lagi. Pas aku sih enggak. Iya. Tapi kalau diskualifikasi ada. Salah kemarin ada yang salah wave. Jadi harusnya habis itu tapi dia salah nginget-inget masuk ke wave sebelumnya. Nah, itu diskualifikasi. Tidak. Dia baru sadar pas finish, loh kok nama aku nggak keluar. Ternyata diskualifikasi. Karena bukan di wave-nya situ. Berarti squadnya juga memang harus yang benar sempurna juga ya? Ya ada below niche level gitu. Below Jadi- niche level, oke. Mas Uyung ini dong, ini kan sebenarnya satu tren yang maksudnya ini adalah Hyrox pertama juga di Indonesia, tapi mungkin seliweran di sosial media ini kan jenis olahraga, jenis kompetisi yang sangat social media friendly.
pasti Iya. ikutan Hyrox, gak ada yang gak posting gitu ya. Tapi mungkin buat detikers yang belum tahu sebenarnya Hyrox tuh apa aja rangkaian olahraganya gitu. Hyrox, Hyrox itu sebenarnya ini ya apa namanya? Nama itu brandnya. Kalau generiknya kita nyebutnya hybrid race kayak Hybrid gitu. race ya. Dimana Hybrid rockstar. yang dihybritin apa sih sebenarnya? Nah di situ tuh ada elemen endurance. Endurance itu kalau yang teman-teman lari itu ya itu makanan sehari-hari ya itu. Nah yang satunya lagi itu strength training. Strength training itu biasanya makanannya gym bro kayak gitu ya, yang gym rat kayak gitu. Nah Hyrox dan event sejenis itu tuh tempat bertemunya dua kubu itu loh. Jadi ya uniknya di situ yang suka lari doang ketemu sama yang suka nge-gym kayak gitu ya, kombinasi di dua-duanya gitu. March gitu ya. Jadi ada combination of running, terus apa tuh? Strength and endurance gitu lah Iya, pokoknya. Jadi dia bukan sebuah olahraga ya, tapi event ya. Event, Hyrox itu lebih ke event. Iya. Karena Hyrox sendiri adalah nama brand, Iya, bukan benar-benar. sebuah olahraga gitu. Ya, Bisa katakanlah dibilang gitu kan begitu. ya? Nama sebuah event maksudnya. Ya, nama sebuah event. Event olahraga ya. Kayak kalau triathlon itu ada Ironman kayak gitulah. Ya betul. Kalau maraton ada Jokmar, ada Borobudur Marathon, ada JRF, ada Jakim gitu. Katanya lebih sulit Ironman itu daripada si Hyrox ini. Sulit atau enggak tergantung effortnya sih. Kalau kita memang full effort ya semuanya sulit gitu. Iya sih. Kalau asal finish doang, hore-hore banyak foto-fotonya, ya nggak ada yang sulit sih. Iya. Tapi sebenarnya juga ini jadi satu fenomena yang cukup apa ya luar biasa banget gitu ya, dari mulai we don't know anything tentang Hyrox sampai ngetren banget, bahkan juga nge-war banget, maksudnya secara elevasi popularitas ini tuh salah satu olahraga yang hebat banget gitu secara Eksponensial ininya ya, popularitasnya. popularitasnya juga. Nah, tapi sebetulnya secara apa ya, tren gitu ya, ini tuh apa yang membedakan fenomena olahraga ini dengan jenis-jenis olahraga trendy lainnya gitu. Kayak Trendy itu padel, maksudnya apa? Padel. populer, Beda ya kalau menurut saya, enggak apa ya? Kalau padel itu kan ya udah rutinitas, seminggu sekali orang padel, seminggu 2 kali orang padel kayak gitu. Hyrox ini kan nggak setiap saat ada gitu kan, maksudnya kompetisinya gitu. Nah yang tapi kalau misalnya kita setiap minggu ada event Hyrox itu sebenarnya Hyrox simulation kayak gitu. Yes. Nah Hyroxnya sendiri paling orang ikut setahun sekali gitu. Ya setahun ada beberapa kali tapi di Iya, banyak di negara banyak kayak gitu. negara. Nah biasanya orang itu mempersiapkan diri seberapa bulan sebelumnya untuk satu event Hyrox kayak gitu. Nah itu yang apa namanya yang apa ya? Orang melakukan sesuatu dengan satu goal ikut Hyrox kayak gitulah. Itu yang bikin challenging-nya di situ. Tapi secara intensitas olahraganya mana yang lebih intens? Hyrox atau maraton? Ya dua-duanya intens. Beda ini aja sih apa namanya, kalau maraton lebih dominan endurance, kardiovaskular Oh, endurance. oke. Kalau Hyrox ya endurance juga tapi endurance otot, endurance muscle endurance, kardiovaskularnya juga sama strength. Jadi lebih kompleks gitulah. Karena nggak cuma lari, dominan emang lari. 8 kilo diantaranya itu lari. Oh, udah sampai 8 kilo ya? 8 kilo itu teorinya, praktiknya bisa sampai 11 kilo karena di dalam rock zone-nya itu dia juga harus lari-lari, iya, betul, nyari-nyari betul, posisinya segala macam itu kan jarak juga kan itu. Walaupun akuratnya berapa susah juga karena eventnya indoor, jadi GPS nggak terlalu berfungsi, Oh, jadi oke, iya. ya udah dikira-kira aja totalnya 8 kilo gitu. Karena di masing-masing pos orang lari 1 kilo, ada 8 pos jadi 8 kilo, gitulah kasarannya. Jauh ini juga ya. Iya lumayan berat juga. Beberapa smartwatch peserta itu menunjukkan ada yang sampai 11 kilo, ada yang 10 kilo kayak gitu ya, macam-macam sih. Tergantung di rock zone-nya kamu aktivitasnya kayak gimana, kalau banyak lari-larinya ya nambah lagi kayak gitu. Iya, kategorinya ada yang solo, ada yang double, ada yang apa yang berempat tuh yang maksudnya Relay, relay. Bergantian gitu ya berarti. yang single pun ada yang pro, ada yang open kayak gitu, ada beda-beda. Nah, Mas, untuk orang yang mau memulai untuk kayak sudah saatnya nih kita untuk Hyrox, sebenarnya mulainya di mana? Karena untuk aku sendiri yang mungkin juga olahraganya juga belang betong ya, alias sesuka hati juga. Aku ngerasa Hyrox itu bukan untuk menjadi jenis olahraga atau jenis event yang bisa dilakukan untuk jadi first sport event gitu. Sebelumnya tuh pasti harus udah serius dulu di runningnya, nge-gymnya dan segala macam ya nggak? Yang paling pertama banget sih yang pasti mulai nabung karena mahal. Siap. 2,5 juta ya Mas pendaftarannya? Ya kurang lebih lah ya, syukur-syukur kalau ada sponsor yang Iya.
mensubsidi kayak Mengendorse gitu. ya. Nah kalau olahraganya apa, banyak diantaranya itu memulai dari lari, antara dua sih. Ada yang basicnya dia dari lari, ada yang basicnya dia nge-gym kayak gitu. Antara dua itu. Tapi kalau misalnya familiar dengan dua-duanya akan lebih mudah lagi. Nah biasanya bermula dari dua itu sih. Nah tinggal yang biasanya lari, nambahin strength trainingnya. Yang biasanya nge-gym, banyakin endurance-nya. Entah lari, ya pastinya lari juga, tapi nggak harus itu bersepeda segala macam untuk meningkatkan endurance kardiovaskularnya. Lebih kayak gitu sih. Ada nggak kesalahan-kesalahan yang kemudian sering dilakukan orang-orang yang ngikutin Hyrox ini, mungkin dari segi preparationnya yang bisa dikritisi begitu, sehingga akhirnya implementasi ketika Hyrox-nya udah final day ini tidak berlangsung dengan sukses gitu, lancar berhasil. Misalnya kurang di apa, atau kurang apa. Ya itu biasanya orang kan fanatik. Aku anak lari kok, ngapain banyak-banyak angkat beban segala macam kayak gitu. Ya akhirnya dia tumbangnya di wall gitu misalnya, squatnya cuma kuat berapa kayak gitu. Terus yang biasa nge-gym kayak gitu, pas lari keteteran gitu. Dia putaran pertama, kedua kenceng mungkin, yang sampai station 3 masih kenceng. Habis itu udah jalan doang gitu karena endurance kardiovaskularnya habis kayak gitu. Lebih kayak gitu sih. Orang kan kadang-kadang ini ya blok-blokan gitu loh. Aku anak lari kok, aku anak gym, aku anak ini, aku anak padel. Gitu. Mungkin pasnya aku anak tukang kok. Karena kan katanya dibanding-bandingkan sama ini mah olahraga Terus Jawa tukang katanya. dikapitalisasi gitu. Sepakat gak Mas? Enggak. Karena Kenapa? tukang tidak berpis. Iya, Tukang apa yang berpis coba? Tapi bisa ini kan, bisa dilatih gitu. Misalnya bisa. Ya bisa. Ngapain tapi? It's way easier for them gitu untuk melakukan hal kayak gini. Karena gerakan-gerakannya yang kemudian dibandingkan kan gerakan-gerakan dari setiap station ini mirip-mirip sama pekerjaan yang mereka lakukan gitu Mas. Itu makanya disebut gerakan fungsional. Jadi functional training kayak gitu istilahnya seperti itu. Sama seperti CrossFit yang lebih ngetren sebelumnya. Itu gerakan-gerakannya kita bilang itu functional training. Kenapa disebut functional training? Karena itu memang terinspirasi dari gerakan-gerakan yang fungsional sehari-hari kita lakukan, kayak squat itu kan duduk berdiri kan sehari-hari kita melakukan itu. Terus kemudian wall ball itu kan sebenarnya simulasi juga kalau kita naruh koper di atas kayak gitu. Mirip lah kayak yang kita lakukan sehari-hari, sandbag lunges kalau kita mau gendong anak gitu juga. Pasti jongkok dulu terus kemudian digendong berdiri lagi gitu kan. Itu namanya gerakan fungsional. Teknisnya itu disebut gerakan fungsional ketika melibatkan banyak kelompok otot dan kelompok sendi. Beda dengan gerakan-gerakan gerakan-gerakan waktu nge-gym yang tujuannya lebih untuk bodybuilding kayak gitu. Biasanya kan lebih isolated. Bicep curl misalnya. Khusus untuk ngelatih ini aja, yang bergerak sendi ini aja, gini-gini. Tapi sehari-hari gerakan apa sih yang kita gini-gini? Ngangkat barang, emang gini, ya kan pasti jongkok dulu gitu, ngambil gitu. Ngambil handphone. Mungkin. Ngambil handphone emang bengong gini, seberat apa sih handphone? Iya. Nah itu disebut fungsional. Tidak bisa ini ya, bukan nggak apple to apple, nggak sama lah secara Antara kuli, Iya, kuli. tukang gitu kan. Maksudnya nggak hanya sama tukang, gendong anak pun juga bisa Iya, dimiripkan, iya, bisa iya. dimirip-miripkan. Cuman ya itu tadi bedanya. Tukang nggak berpis. Satu, tukang nggak berpis, terus kemudian tukang melakukan itu seefisien mungkin. Misalnya Iya sih. ngangkat semen butuhnya berapa? 2 sak. 2 sak udah cukup. Iya, intensinya Kalau Hyrox, beda, betul. kamu cuma ngangkat 2 ya belum selesai. Kamu Iya, masih gagal disuruh ngulang kok. lagi. Terukur gitu loh. Artinya terukur. Harus berapa repetisi ada, bebannya berapa ada, latihanmu tekniknya seperti apa ya itu tadi squat ya kalau tukang nggak harus sampai deep, yang penting nyampe ke atas gitu kan. Iya. Kalau di Hyrox nggak bisa. Jadi bisa dibilang justru ini lebih berat lagi dari apa yang dilakukan sama para tukang gitu. belum tentu. Kenapa? Itu juga. Let's wrap it up about comparing Hyrox and tukang juga. Bukan lebih berat, ya memang beda objektifnya gitu. Yeah. Kalau yang dilakukan tukang adalah bagaimana pekerjaan selesai gitu. Sedangkan kalau ini ada target yang ditentukan dan harus dicapai dengan teknik tertentu yang disepakati kayak gitu. Ada aturannya gitu. Mas, Lebih kayak gitu. Kalau kan juga Mas Oyong juga berperan sebagai juri juga, akhirnya juga melihat gitu ya bagaimana gerakan-gerakan yang ya gerakannya kalau salah tuh kan berarti artinya tidak memenuhi syarat atau standar, dan kedua juga mungkin juga bisa membahayakan gitu ya dari tubuhnya juga gitu. Nah apa sih kesalahan yang paling sering atau yang paling banyak dilakukan kemarin?
Banyak. Banyak. Kita mulai bedah dulu dari sana. Ya, Yang langsung dari sempat viral jurinya. juga kemarin slide push tahu kan yang dorong Iya, kereta betul. nggak ada rodanya. Itu dagunya mesti nempel ya? Apa gimana sih? Enggak, itu teknik aja untuk Oke. memudahkan sebenarnya. Yang kemarin viral itu kan dorong kebalik. Kebalik ininya sampai Alatnya? kebalik. Alatnya. Iya oh. sih, itunya si slide-nya ya. Satu itu potensial diskualifikasi, nggak tahu kemarin keputusannya apa, tapi itu potensial diskualifikasi yang pasti karena tidak seharusnya seperti itu. Yang kedua, yaitu membahayakan juga. Itu bebannya gede loh, berat Iya, berat banget. banget. Nggak usah pakai beban, slide-nya itu sendiri itu tuh kalau jatuhin kaki aja ya lumayan. Iya, Kayak gitu. Ya itu salah satu juga. Terus kemudian wall ball itu sebenarnya gerakan yang sangat simpel, kombinasi antara squat dan push ke atas gitu ya. Nah, yang terjadi adalah orang melakukan squat dan throw-nya itu dua gerakan terpisah. Jadi squat, berdiri, baru ancang-ancang kayak nge-shoot kayak Iya. mau main basket itu loh. Iya. Nah, itu Harusnya itu dia juga- seamless aja ya langsung ya. Iya, karena bukan ngelempar sih sebenarnya Iya. dorong. Iya. Nah, itu ya juga beberapa yang melakukan kesalahan seperti itu sehingga tenaganya habis tidak efisien gitu lah. Ya, tidak efisien, tenaganya habis sebelum 10 repetisi. Berapa 100 kilo- repetisi. Berapa kilo sih si bola itu, si wall ball itu? Bola Untuk itu? yang open itu 6 kilo. Oke. Yang pro 9 kilo apa ya, lupa aku. Wow. Gede juga ya. Iya, benar. Bayangin ngangkat beras 10 kilo aja Enggak berat sebenarnya. 6 kilo tuh satu lot mesin cuci Enggak, enggak nyampe 9 kan. kilo mas. 9 kilo juga satu lot mesin cuci 9 kilo. Yang Mas, 12 tapi kilo aja gitu. di- Nah, itu dia 100 kalinya itu yang berat. Iya. Iya. Dan itu adalah session terakhir kan? Stasiun terakhir ketika Iya, udah bisa jadi udah habis tuh tenaga. Tapi ada juga loh yang 100 repetisi itu unbroken. Jadi continue nggak pakai berhenti. Wow. Itu ada challenge-nya dari salah satu sponsor kalau misalnya bisa melakukan itu dapat patch tersendiri. Oke, Wow. wah. Dan ada yang anomali, bisa, beberapa. anomali itu. Wow. Berapa bisa wow, kemarin? wow. Terus apa lagi Mas? Itu berdua. Ada lagi nggak yang mungkin jadi cukup? Apa ya? Burpees terutama karena burpees itu lumayan teknis. Iya, betul. Ya itu tadi yang aku bilang itu yang paling tidak fungsional karena sehari ini gerakan apa sih yang harus pakai Gerakan burpee. turun terus loncat kayak gitu jarang banget. Nah itu juga banyak yang salah teknisnya plus ada ketentuan juga di Hyrox itu burpees harus bagaimana itu ada ketentuannya. Nah itu yang banyak nggak apa namanya nggak baca aturannya gitu terus kemudian di lapangan akhirnya banyak disuruh ulang gitu. No rep, go back. Ya. Ini menarik ini tadi Mas Oyun juga sempat mention juga tadi kalau ada yang sempat bikin wall ball 100 kali habis gitu seamless gitu ya tanpa berhenti juga ada patch tambahan juga Iya. gitu. Nah, kita ngomongin soal rewardnya dari Hyrox. Dapat apa sih? Dapat foto-foto bagus, bayar sih tapi. Iya, benar. Termasuk tiket kan? Bayar lagi ya foto-foto Bayar lagi, bagus ya. itu ya? Oh, bayar lagi. Nggak bagian dari harga tiket dia masuk Enggak daftar? ada paketnya tersendiri. Oh, dan bawa fotografer pribadi juga boleh juga sih. Boleh. Oh. Temen gue Walaupun ada yang bawa foto golfer pribadinya harus beli tiket juga Tiket buat masuk nonton, iya, ya. benar. Nah, Nggak kalau boleh maksud- ngandelin jabatan kan kalau maksudnya reward itu bandingannya kayak medal kalau event lari kayak gitu. Di event Hyrox nggak dapat medal, dapatnya patch. Kenapa sih yang kayak low budget gitu Mas? Emang gitu? Itu Ya, patch-nya bukan. karet gitu kan? Oh, kain. Bordiran. Bordir, kain Oh, bordir, Kak. kain. Iya. Gue ngeliatnya soalnya kayak karet gitu. Enggak. Ya ada kain juga yang karet bordir. gitu, yang karet gitu juga ada. Iya, Tapi intinya putih itu dan yang hitam. bisa ditempelin, yang velcro itu. Yang Itu Iya. apa autentifikasinya? Karena kalau dilihat kayak bisa deh orang bikin ini sendiri. bisa aja, tapi yang ngapain Di gitu. Majestic ya? Siapa tahu barangkali ada autentifikasinya lewat jahitan apa gitu, benang sutra di dalamnya Walah. atau apa. Enggak ada. Orang mau bikin yang palsunya juga banyak sih. Iya, Maksudnya ya cuman ngapain aja. Ngapain gitu loh. Ketika kamu ketemu sama yang beneran finisher gitu ya malu sendiri kok. Sama kayak orang Strava tuh kayak joki ya. Iya, bener kayak gitu. Sekarang kita bicara soal risiko kesehatannya. Apa saja risiko kesehatan yang bisa terjadi kalau misalnya ini tidak dimitigasi ya. atau antisipasi dengan baik gitu? Ya sama seperti olahraga pada umumnya sih kalau misalnya tidak dipersiapkan dengan baik ya injury itu yang paling utama. Banyak melibatkan persendian kan kalau misalnya ototnya nggak dilatih ya support untuk persendian akan tidak cukup sehingga rentan cedera. Terus yang kedua, nah ini yang agak kontradiktif. Hyrox itu diadakan di indoor, berbeda dengan maraton gitu yang di luar ruangan panas-panasan. Di indoor dan ber-AC. Nah orang sering melupakan risiko heat stroke. Nah kemarin kita ngobrol sama tim mediknya Hyrox Indonesia ini kemarin, ada dokter Andi gitu makanya. Dia menemukan beberapa kasus itu heat stroke di dalam ruangan ber-AC. Wow. Bisa Ya. ya ternyata ya. Ya
kalau saya sebagai judge nggak terlalu banyak bergerak, aku memang kedinginan sih, aku pakai sleeve kayak gitu. Tapi peserta yang bergerak dengan intensitas tinggi, mostly mereka shirtless, jadi Iya. copot baju gitu sih, nggak pakai Betul. atasan. Makanya yang nonton banyak. Betul. Sama kayak misalnya kalau orang naik gunung ke Ijen, itu kan banyak orang yang kemudian buka baju kan karena menganggap bahwa akan kepanasan nanti di sana karena mengalami Nah, tapi burning bedanya gitu adalah tubuhnya. panasnya ini bukan dari lingkungan. Kalau misalnya kita maraton gitu di Iya. outdoor itu panasnya memang dari matahari kan. Betul. Nah, kalau situasinya seperti ini kemarin itu tuh panasnya dari dalam tubuh. Dari Jadi dalam. apa namanya exertional heat. Jadi beraktivitas tinggi, pembakaran di dalam tubuhnya tinggi, yaitu panasnya muncul dari situ. Iya. Ketika udah intensitasnya terlalu tinggi ya tubuh tidak bisa mengompensasi panas yang dihasilkan. Kalau udah kayak gitu, apa yang akan terjadi? Ya paling pada pingsan. tubuh? Pingsan. Oke. Terakhir, kira-kira apakah ini menurut Mas Yuyung akan jadi sebuah tren jangka panjang atau ya kayak cappuccino cincau aja musiman gitu? Kalau dilihat dari sejarahnya ya kemungkinan sih nggak yang langsung hilang begitu saja sih. Seenggaknya sampai beberapa tahun ke depan mungkin karena ini kan mulainya dari 2017 ya, mulai ada Oke. Hyrox itu sebenarnya. Waktu itu sedikit banget 900. Hyrox pertama di mana sih? Jerman. Oh Jerman. Oke. Kalau di Asia di Hong Kong. Oke. Hong Kong itu 2022 pas habis pandemi banget. Oke. Itu juga sedikit. 2022 terus kemudian event keduanya tahun berapa ya itu? Itu udah 22.000 di Hong Kong. Oke. Jadi perkembangannya itu ya itu tadi Pesat eksponensial, ya? eksponensial. Nah, kalau dilihat dari trennya ya kalau misalnya mau tumbang ya mungkin 2022-an itu udah Iya, turun harusnya tapi ya. ini Kalau justru dia tetap spike ya. tetap Masih. kayaknya ya kita nggak tahu sih. Tergantung ekonomi juga. Kalau ekonomi Ya. baik kan ya sangat memungkinkan ini Atau lebih sebaliknya banyak kalau lagi misalnya orang. ekonomi lebih baik terus kemudian semakin banyak yang ikutan terus akhirnya jadi mainstream ya bisa jadi Bisa jadi ada ini ya, ada Jenuhnya masa juga ada, jenuh. jenuh. Benar-benar. Berapa banyak sih Mas kemarin pesertanya? sekitar 11 apa 12.000 gitu ya. Wow. Tapi Banyak sih itu. jenis olahraga Bugar yang di ya, pertandingan masyarakat atau session sessionnya itu berkembang kan dari tahun ke tahun nambah gitu misalnya ininya. Stasiunnya Iya. enggak. Tetap Itu dari memang awal. nah salah satu sampai keunikan saat- Hyrox adalah formatnya itu standar mau di kota manapun Hmm. formatnya seperti itu. Jadi orang bisa membandingkan hasil yang sebelumnya dengan sekarang, terus kemudian progresnya seperti apa lebih bisa dibandingkan dengan CrossFit. CrossFit itu per stationnya kita baru tahu Hamin berapa kayak gitu kita baru dikasih tahu. Jadi orang harus siap dengan challenge apapun nanti. Berarti yang membedakan Jakarta dengan Hong Kong dengan Tokyo itu cuma Cuman kotanya aja ya. Iya. kotanya. Sip kalau gitu. Banyak insight yang kita dapatkan soal Hyrox dari Mas Uyung hari ini sebagai judges juga langsung di lokasi ya. Betul. Thank you so much Mas Uyung udah sharing juga sama kita. Mudah-mudahan kita fit, kita akan duo Hyrox 2000. Kenapa sih? Gimana? Hyroxnya yang level ini ya. Emangnya Anak bawang. apaan ya? Bojot AA ada levelnya. Ramah pemula sih sebenarnya karena nggak ada cut off time-nya. Jadi apa namanya mau berapa lama pun juga nanti 2 hari sampai- ditungguin. Kemarin ada yang sampai berapa ya? Lama banget lah pokoknya. Aku sempat ketemu yang last partisipan gitu di post burpees-nya gitu. Disemangatin Itu ya. masih lama gitu. Iya, aku masih. lihat videonya yang kayak the last burpees apa last burpees kalau nggak salah juga itu disemangatin sama tim Hyrox-nya juga. Sip, thank you so much Mas Uyung. Sehat Sama-sama. bugar selalu, ya kan? Lanjut habis ini Detikers masih ada satu segmen spesial juga buat kamu yang juga mau mengkuliti satu single terbaru dari seorang Kunto Aji yang katanya ini menjadi gerbang pembuka untuk album terbarunya juga ya. Sangat exciting kalau udah ngomongin soal Kunto Aji karena bisa karya-karyanya sangat relevan dengan kondisi mental anak-anak hari ini. Nah bedanya kali ini mau ada bahasan soal cintanya. Itu dia lagi. Apa bisa kita jatuh cinta dalam situasi yang seperti ini? Bisa kok. Abis ini Detikers ya kita akan seru-seruan bareng sama Kunto Aji tentunya cuma di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Halo, saya Kunto Aji. Ini lagu pertama dari saya, judulnya adalah Mercusuar.
dari yang sudah-sudah. Cinta hanyalah buah dari yang sudah-sudah. Hanya rasa tanpa tujuan. Aku ingin berhenti, lelahku mengarungi. Aku ingin bersandar, menikmati bintang berpijar. Sampai nanti, sampai kita bertemu kembali. Sampai nanti, cahayamu menuntunku lagi. Jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar luluh. Oh, yang aku lihat terang, yang ku lihat masa depan, hangat dalam dekapan. Aku merasa sedang pulang. Sampai nanti, sampai kita bertemu kembali. Sampai nanti, cahayamu menuntunku lagi. Jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar luluh. Kapalku telah bersau, aku tak ingin jauh. Pada mula aku akan berlabuh. Sampai nanti, sampai kita bertemu kembali. Sampai nanti, cahayamu menuntunku lagi. Jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar luluh. Dari yang sudah hanya kau latih Terima kasih. Itu tadi Mercusuar. Lagu kedua dari album ketiga saya. Sebuah lagu yang saya tulis untuk orang-orang yang ingin memaafkan, bisa memaafkan baik orang lain maupun dirinya sendiri. Ini dia, Jernih. Aku berserah semakin malam, semakin lirih suara terdengar. Mengapa dunia tak adil? Luka yang basah masih terasa, tak ada maaf
sempat terucap. Aku hanya ingin merasakan damai. Jiwa yang tertawa, aku memaafkan. Hati yang berlubang, aku memaafkan. Agar yang keruh terurai luruh, agar hatiku semakin teduh. Oh yeah. Aku hanya ingin merasakan damai. Jiwa yang tertawa, aku memaafkan. Hati yang berlubang, aku memaafkan. Aku hanya ingin merasakan damai. Jiwa yang tertawa, aku memaafkan. Hati yang berlubang, aku memaafkan. Aku memaafkan. Aku memaafkan. Aku memaafkan. Aku memaafkan. Terima kasih. Itu tadi adalah Journey. Dan berikut lagu terbaru, single terbaru dari saya dengan judul Berani. Let's go. Jangan lagi kau tanya kemana ku bawa hidupmu. Simpan buku yang ku beri, di sana tertuliskan mimpi-mimpi besarku. Kau takkan melihatku takut, akan ku pakai sebagai jubah. Dan sementaranya itu, aku berani di matamu. Oh, melatih sehancur apapun
itu aku akan menjagamu. Oh, tak perlu lagi mencari. Di mana panggil namaku, langit terbelah untukmu. Oh, aku berbagi lelahmu. Kita mulai lagi dari puing-puing, dari hal terkecil terasa, asal kau percaya. Iya, 1, 2, 3, melatih. Sehancur apapun itu, aku akan menjagamu. Oh, tak perlu lagi mencari. Di mana panggil namaku, langit terbelah untukmu. Oh, aku berbagi melatih. Sehancur apapun itu, aku akan menjagamu. Oh, tak perlu lagi mencari. Di mana panggil namaku, langit terbelah untukmu. Oh, aku berbagi lelahmu. Terima kasih. Hello, welcome back to Detik Sore. Gak cuma, hore-hore. Rasanya di mengawali bulan Juli ya, tadi juga di sore hari ini kita dibawakan 3 lagu secara live juga sama penyanyinya ya. Pertama kali Detik Sore dibawain 3 lagu deh. Iya. Saking spesialnya orang Saking ini. spesialnya Saking ya. spesialnya juga upcoming albumnya ya. Betul. Nah, termasuk juga mungkin 2 lagunya membawa memori-memori yang sudah ada ya kan. Iya. 1 lagunya ini cukup eksklusif juga karena mungkin belum banyak dibawakan secara langsung juga. Terutama di dengan dengan format akustik juga kali ini gitu ya Iya, kan. betul-betul. Saking spesialnya datang ke sini tuh 3 jam sebelum perform udah ada. Langsung saja the one and only Kunto Aji in the studio. Hello, thank you so much for coming to Detik Sore. Sama-sama. Tadi aku yang bangun ini loh. Aku iya. ya, aku jam, kaget banget jam karena 1 kayak udah di sini. Mas Kunto udah ada di ruangan make up. Aku masih di jalan. Di momen itu bukan banget. Intel apa gimana nih? Appreciate you so much. Terima kasih banyak sudah mampir ke Detik Sore dan full prep juga. Karena memang juga kita juga sama excitednya sih sebetulnya. Asli. Untuk album yang akan datang. Termasuk salah satu lagunya yang tadi juga barusan dibawakan juga. Terima kasih. Mungkin gimana ya cara bacanya? Berani. B-nya kecil. Kecil ya. Rani-nya besar gitu ya. Berani, jadi kayak ada, Berani. Enggak ya, jadi kurang. bukan, dan gak ada kata berani juga di dalamnya. Ya. Kenapa berani Mas Gun membuka album baru nanti? Karena menurutku keberanian tuh yang kita butuhkan sekarang sih di situasi-situasi seperti ini gitu. Maksudnya situasi global ya, yang kita hadapin kan emang tantangan global tuh. Kita baca berita apa sih yang nggak bikin kita pusing sekarang, Iya, kan? Gitu. benar, Situasi benar. global dan segala macam. Jadi menurut saya keberanian itu sumbernya adalah dari cinta sebenarnya, Oke. gitu. Dan cinta sebenarnya dari keberanian. Jadi itu dua hal yang saling berkaitan, bertautan. Makanya ini lagu cinta yang didasari oleh keberanian untuk berkorban untuk orang yang kita So it's sayang. actually a love song. It's a Bisa love song. bisa dibilang
berbedakah dari tema-tema lagu Kunto Aji sebelumnya, terutama dari PPP ya? Oh iya, ada sedikit perubahan gitu. Maksudnya bukan perubahan sih, sebenarnya kayak pengen menuliskan sesuatu yang kembali ke kayak album pertama yang lebih ringan gitu ya, lebih lagu cinta segala macam. Kalau album Mantra-Mantra dan PPP kan lebih kontemplatif, mikir isunya yang sangat dalam gitu ya, yang aduh gimana gitu kayak Kalau ini pengen nyanyi kita banyak simbol-simbolnya Iya, di sini ya. benar-benar. yang cocoknya diurup dibawain gitu ya, subuh-subuh yang gitu-gitu. Iya, Nah, iya. kalau ini pengen yang wah ngeband aja seru-seruan pengen gitu deh. Oh, Singalong apakah ada perubahan juga dari mungkin nggak tahu ya, selain juga dari luar, tapi mungkin juga secara personal juga ada sesuatu yang berubah kan juga dari Mas Gunto, Mas Aji. Iya. Lo lebih seneng dipanggil apa Mas Kun? Sama Kun aja. atau Ji? Karena tadi pas gue shaking hands Aji gitu. Terus gue kayak well never call this guy with Aji before. Tapi gimana ya? Enggak sih, Masku juga gak Mas apa-apa. Kun ya, ya. Iya. Ada yang berubah gak Ada sih? yang berubah. Ada yang shifting gak sih dari personalnya Mas Kun? Yang berubah apa ya? Sekarang tuh kayak lebih, karena udah sempet ngalamin fase yang sangat terpuruk banget gitu ya. Terus ini kita ngalamin turbulensi lagi gitu. Ngelihat masa depan gimana, sedangkan sudah berkeluarga, ada tanggungan dan segala macam ya. Jadi kayak ya udah yuk kita fight aja gitu. Apapun yang terjadi kita fight gitu. Kayak lebih ke situ sekarang spirit yang tadinya mungkin lebih mindful, lebih tenang karena ada sesuatu yang bisa kita kendalikan, ada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Sekarang kayaknya sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan itu mempengaruhi hidup kita deh gitu. Jadi Saya sekarang akan kayak lawan. saya akan lawan kayaknya. Mungkin itu alasannya. Mungkin itu alasannya lebih sering muncul di thread juga kah gitu. I love your thread. Ditungguin loh kayak bangun tidur kayak udah ada yang baru nih gitu. Udah kayak nungguin trailer sinetron ya. Iya itu episode dia. selanjutnya ya. Apalagi nih gitu hari Tapi ini. kalau melihat banyak komentar orang-orang termasuk para pendengar Kunto Aji juga bahwa wah Mas Kun is back to generation Y gitu. Ketebak ya? Ketebak Memang ternyata. seperti itu intensinya. Sebenarnya nggak bener-bener berkelanjutan sequel dari Generation Y juga nggak. Tapi maksudnya sisi funnya tuh lebih berasa gitu. Kalau yang dua album itu kan kayak dewasa yang wise gitu ya. Kalau yang ini dewasanya mature yang lebih fun Wiser, gitu. wiser. Malah wiser lagi. Wiser lagi ya, habis wise ada wiser lagi sih. Iya. Soalnya kalau Wizard jadi Island in the Sun. Oh iya. Tapi kenapa B-nya itu kecil Mas Kun? Iya itu yang Kenapa jadi yo? penasaran. Iya juga. Apakah ini adalah lambang matematika? Lambda ya kayaknya. Kayak ini SMS zaman dulu kan, B kecil, M Iya. besar. kayak Tapi gitu. enggak kan Kalah ya. berannya A-nya juga enggak jadi angka 4 juga. Iya, harusnya gitu ya. Enggak sih sebenarnya kayak kalau aku mencoba nuliskan berani dengan tipografi biasa gitu ya, B besar, huruf lainnya kecil tuh kayak kurang yakin gitu. Tapi kalau kita tulis capital semua, berani gitu, kok kayak nggak manusiawi ya. Kayak kita kan tidak sepenuhnya berani gitu. Dan keberanian itu kan ditimbulkan dari hal kecil dulu, terus coba B-nya kecil gitu. Kok alay ya, tapi lucu juga gitu. Dan aku ngobrol, akhirnya aku juga sempat ngobrol ke beberapa orang yang aku anggap berani gitu. Di kehidupan nyata dia benar-benar berani gitu. Mas kamu tuh emang gak ada takut-takutnya ya untuk melakukan apa yang kamu lakukan sekarang gitu. Ya ada, ketakutan adalah hal yang aku lawan setiap hari gitu. Tapi kita harus melakukan ini karena tugas ini mungkin sudah disematkan ke aku gitu. Hal seperti itu. Jadi sebenarnya juga berani juga sebuah proses gitu. Karena berani tuh enggak gifted gitu ya, ditemukan gitu. Yes. Berani, ya kan? Iya benar. Bahwa sebetulnya berani tuh berawal dari sesuatu dulu gitu, dari takut dulu kah gitu ya. Dari atau takut dari dulu apa? dan dari mencintai sesuatu gitu. Dengan sangat dalam. Jadi kita mau melindungi orang-orang yang kita sayang gitu. Iya. Dan yang menariknya lagi ada derapan kuda di awal lagu Berani juga. Makanya sebetulnya ini juga dijadikan judul album yang udah di-spill duluan ya. Betul. Kuda hitam Kuda juga. hitam. Apa di balik kuda hitam itu? Kuda hitam itu adalah orang-orang yang tidak diunggulkan sebenarnya. Aku bercerita tentang soal itu. Kalau bahasanya anak Gen Z sekarang NPC gitu. NPC kalau di game-game tuh, game-game tuh yang diajak ngobrol biasa gitu itu kan istilahnya kayak cuman menjadi latar belakang gitu. Tapi sebenarnya ini kan orang yang banyak orang yang menjadi NPC. Aku selalu membayangkan seorang atlet gitu misalnya di tim sepak bola kesebelasan gitu yang bukan Mbappe, yang bukan Haaland itu.
gimana perasaannya ya, dia tidak pernah Inferior berada, pasti. iya inferior, dia tidak pernah ada di puncak, tapi dia di situ loh. Dia bukan yang berhenti main bola, enggak, dia tetap main bola, tapi tidak berada di podium gitu. Rasanya gimana ya gitu. Dan aku rasa itu orang-orang seperti itu tidak akan bisa bertahan tanpa dia mencintai pekerjaannya, tanpa dia berani melakukan apapun. Berharap nggak? Pasti berharap dong. Gitu. Dan mereka pasti jauh lebih wise dari kita semua. Dan mereka menghadapi itu dengan, gue nggak jadi nomor 1 di harapan keluarga tadi, gue tetap ngelakuin ini. Gitu. Ini wise loh. Maksudnya ini ada penerimaan di situ, ada penerimaan, ada perjuangan yang terus dilakukan juga gitu ya. Ada yaitu kata berani juga. Terus apa lagu-lagu lain atau mungkin juga karya lainnya yang juga nanti disematkan di lagu ini sampai akhirnya oke deh judulnya Kuda Hitam gitu. Iya. Berarti membentuk. Yang jelas nanti temanya akan berkelindan di situ aja gitu, intinya gitu. Maksudnya aku belum bisa bocorin. Ini tuh tadi mancing loh Iya. Mas. Sebenarnya Gagal. Iya loh. sebenarnya apa ya tadi aku bilang gitu, aku kan nggak mau yang terlalu kontemplasi atau segala macam, tapi ternyata hasilnya juga tetap begitu gitu. Jadi kayaknya emang udah bawaan lain. Emang gitu. udah settingan default ya seorang Settingan Kunto default Aji ya. Iya. Iya. Fun fact yang gak ada hubungannya sama album ini karena lagunya juga belum rilis juga. Tapi salah 2 lagumu tuh pernah dipakai untuk meditasi di kelas yoga aku. Terus yang nangis banyak. Obviously. Obviously. Iya, itu Pernah ada adalah yang nyampein respon gak yang mas? diharapkan semua orang. Lagumu Iya, dipakai banyak. untuk Iya. kelas meditasi. Iya, ada beberapa kok dan aku sangat mengizinkan karena emang dibuat untuk intensinya seperti itu kok gitu. Jadi aku senang banget malah justru lagu Jernih terutama tadi. Iya. Itu Salah satunya. bahkan ada wah aku ini banget ya, maksudnya sangat terharu sekali ada satu pasien dari psikiatri gitu yang dia biasanya di jalan tuh selalu emosional dan marah-marah gitu. Terus mendengarkan lagu Jernih itu efeknya ternyata bisa menurunkan ininya dia, kadar emosinya dia gitu. Dan Wow. itu direkomendasikan sama psikiaternya gitu. Dan Secara aku- saintifik pernah dibedah gak sih sebenarnya ada not-not tertentu yang intentionally atau unintentionally dibikin? Ada. Jadi memang aku make solfeggio frequencies Oke. yang Di dari mantra-mantra ya? Ya mantra-mantra dari PPP. PPUPI. Jadi mantra-mantra solfeggio frequencies tapi dia cuman ada suaranya di dasar gitu. Teknis lah ini ya. Tapi istilahnya teknisnya PPUPI itu jauh lebih advance, lebih susah bikinnya karena stemannya harus sama gitu-gitu. Jadi ibaratnya gini, musik spa yang sering kalian dengerin itu, ya kan? Itu kan ada frekuensinya itu. Nah, tapi aku coba masukin ke musik pop. Dan secara teknis tidak semudah itu. Gitu. Jadi proses 2 album ini capek. Makanya aku album berikutnya, Agak album lama keempat ya? ini pengen yang udahlah ngeband aja gitu. Nah, emang di proses itu ada beberapa riset yang aku pakai, punya orang gitu. Maksudnya aku coba terapkan, terus liriknya juga intentionally ada afirmasi-afirmasi Yes. yang tujuannya untuk kemana-kemana gitu. Kalau ya maksudnya Sonic Wise di album ini ada eksperimen kayak gitu nggak? Nah yang album ini justru makanya pengen udah capek kayak bikin skripsi. kayak bikin skripsi. Udah album ini kita mau senang-senang aja nyanyi-nyanyi aja kayak zaman terlalu lama sendiri gitu kali ya gitu. Iya, oke. Jadi gak salah juga Santai dibilang kayak, juga. ya ada mirip-miripnya sama Janua ya. Iya, jadi Lebih mungkin dari loose situ mungkin jadinya. ya, lebih loose betul. gitu. Pun juga dengan nuansa warna albumnya juga hitam dan merah juga ya. Iya. Kayak ada marah di situ deh. Wey. Ada satu lagu marah nggak? Mas? Karena menurutku sebenarnya di Berani kurang marah deh. Atau Kurang mungkin- marah deh. Atau kan sebenarnya mungkin ya kan Ini nih, ada cintanya gitu. dikomporin nih. Kalau Kurang di marah. lagu lain ada marahnya nggak gitu? Nanya Harapannya aja. gitu. Aku juga harapnya begitu. Harapnya gitu. Marah tapi kayak gitu. Ngutruk bahasa Indonesia gitu loh. Ya gini, sebagai seorang seniman tuh kita pasti punya keresahan kan yang kita Ungkapkan. suarakan yang kita ini kan. Tapi kan disitulah bukan skill ya, apa ya? Seninya mungkin Seninya ya. ya seorang seniman itu untuk bisa membalut itu menjadi sesuatu yang indah lah, yang tidak literal, tidak menyerang atau gimana gitu. Tapi
Kita lihat nanti aja di bocornya gitu. Oke, lumayan lah ya, sedikit lah ya kekulik gitu. Belum semua tapi lumayan. Oh, jadi ada. Beraninya juga baru Emosi. rilis seminggu Iya soalnya. sih, a little bit too early juga sih ya. Tapi akan nggak apa-apa kan karena karyanya cukup dinantikan. Jadi aku yakin ya cukup banyak orang juga yang kayak ayo dong Mas kapan nih berarti the full album akan bisa kita nikmati gitu ya. Ada kolaborator Mas di album baru ini? Kita lihat nanti ya. Susah kan? Susah kan? Iya, Aku juga sebenarnya pengen ngomong tapi masih belum bisa. belum ya, belum bisa juga ya. Termasuk pipeline albumnya juga belum bisa Oh timeline albumnya tahun depan? Tahun depan. Jadi masih panjang kok. Perjalanannya masih panjang. Dan justru aku kenapa kita langsung kasih tahu judul albumnya, kita kasih tahu prosesnya karena pengen ini jadi perjalanan gitu loh. ngikutin. Iya, biasanya kan judul album agak disimpan tuh ya. Justru dikasih tahu Kasih lebih dulu tahu. daripada Di singlenya spill. bahkan. Betul. Iya, iya. Di tengah kesibukan dirimu Mas Kun, gimana proses penulisan dan akhirnya oke nih kayaknya 2027 udah saatnya untuk ngeluarin album. Berarti ini kan sudah rampung kan ya albumnya juga, sudah selesai ditulis juga. Belum sih sebenarnya. Oke. In proses masih. Berarti masih juga. proses, gimana Mas menemukan idenya atau mungkin menemukan kayak oke aku mau sesuatu yang lebih legowo, lebih santai, lebih Iya, ngeband. iya. Dan kita mulai dari sekarang gitu dengan Iya. dengan satu lagu dulu gitu. Iya, Gimana iya. proses itunya akhirnya rilis gitu? Paling mudahnya dan paling natural menurutku adalah dengan merespon. Oke. Merespon apa yang kita rasakan sekarang, Jadi aku mencoba untuk bikin lagu cinta gitu, tapi nggak bisa, situasinya lagi begini. Jadi akhirnya lagu cinta yang seperti ini gitu jatuhnya. Berani itu adalah lagu cinta yang seperti di situasional dengan situasi yang sekarang gitu. Iya, Pengalaman ketakutan, keresahan yang sejak kapan dirasakan sih sama seorang Kunto Aji dalam kemudian menciptakan album baru ini? Sejak kapan mengalami rasa-rasa yang disampaikan tadi itu? Ketakutan? Iya, itu sebenarnya udah cukup lama ya. Ini memang hal yang ya setelah album ketiga tuh udah kepikiran untuk nulis album nextnya akan ini gitu. Oke. Tapi untuk bahkan judul albumnya tuh udah ketemu duluan sebenarnya. Kuda Hitam gitu. itu udah jadi arahnya udah jelas tuh. Karena sebenarnya yang bikin lama kalau aku sih itu tema. Oke. Jadi mau nulis apa, tema besarnya apa itu bikin lama. Nemunya tuh lama tuh. Kalau nulisnya mah dibikin sebentar juga bisa sebentar gitu. Iya ya karena That's how great Kunto Aji is. yang paling menyenangkan dari walaupun semuanya pasti menyenangkan tapi proses yang mungkin juga kayak proses favorit lah gitu dalam menulis lagu dan mungkin juga menelurkan upcoming album ini apa Mas Kun? Yang paling seru? Yang paling seru apa ya? Yang paling seru tuh eksplorasinya lagi sih. Eksplorasi untuk menemukan diri sendiri lagi, eksplorasi untuk istilahnya kita kan sudah membentuk sebuah entitas gitu ya, istilahnya dengan konser Urup dan sesuatu yang kita bikin itu kan dengan album Pepupi dan Mantra-Mantra itu kayak seperti sudah satu kesatuan yang kuat DNA-nya gitu. Tapi aku membuat side quest seolah-olah seperti side quest gitu, sesuatu yang baru lagi itu keseruannya beda lagi gitu karena eksplorasi lagi terus pengen dulu tahun 2010-an dengerin MTV itu musik-musiknya gimana sih gitu yang seru gitaran, genjrengan gitu-gitu sih. Jadi sampai saat ini udah berapa banyak lagu yang udah ready selesai dikerjakan? 3. 3 ya? 3 guys. Iya. Aman bisa lagi. Aman aja ya. Memang baru seminggu juga ya. Jadi kita tenang aja, hafalin dulu aja liriknya. Ya kan? Nontonin dulu orang tuh live-nya. keburu gemes karena Mas Kunto udah nyebutin judul albumnya. Jadi kayak, aduh kapan nih? Ternyata masih tahun depan juga ya. Tapi ya sabar karena masih banyak kejutan-kejutan lainnya yang juga sedang disiapkan oleh seorang Kunto Aji. Bismillah. Mas tapi kalau boleh refleksi dari Pijat album dong. pertama. Oh bukan. Kakinya aja dong. Pengen juga sih. Dari album pertama sampai hari ini menjelang album keempat ya ini ya. 4 ya? Iya. Apa sih refleksi terbesar dari seorang Kunto Aji atas perjalanan dari album pertama sampai hari ini menjadi seorang musisi? Jadi seorang Iya, musisi. apa refleksi terbesar ya? Saya mengutip salah satu postingan seseorang, saya lupa postingan yang lewat di thread gitu. Katanya orang yang bisa survive di industri musik
itu bisa survive di industri apapun. Karena industri musik itu sangat tidak pasti. Sesuatu yang sangat susah sekali untuk Apalagi bisa. makin kesini ya. Makin kesini. Dan Apalagi di Indonesia mungkin. iya, apalagi di Indonesia gitu sangat tidak tertebak. Dan juggling antara idealismenya dengan marketingnya, dengan industrinya itu sangat ini sekali ya, berubah sekali. Bahkan orang yang sudah menemukan formulanya tidak akan bisa mengulang itu lagi gitu. Dan industri musik ada industri yang seperti itu. Makanya kita harus jangan sampai kehilangan apinya untuk berkarya. Karena apinya tuh bukan cuma buat bikin musik, tapi untuk entrepreneurship-nya. Untuk gimana sih setelah selesai bikin karyanya, dari hati misalnya ya, itu bagaimana bisa memasarkannya juga dengan cara yang kita suka, dari hati juga. Nah itu juga hal baru lagi yang harus kita Challenge pelajari lainnya juga ya. sebagai seorang musisi gitu. Saya percaya gitu ke orang-orang yang bisa survive di industri musik, di industri apa aja dia bisa survive. Pertanyaan gue selanjutnya adalah formula apa yang dipakai sama Kunto Aji untuk menghadapi itu? Karena menurut gue beliau adalah sosok yang berhasil melewati itu, even better, nggak cuma survive. Hopefully ya. Amin. Dan juga belum ada gerakan koreo TikToknya. Itu kan gak masuk. Seberani ini. Iya. Seberani Ya, itu. lagi disiapin kayaknya. Apa Mas kira-kira formulanya? Formulanya cuma satu sebenarnya, dan itu saya iniin ke tim kecil saya gitu, bahwa nggak pernah berhenti belajar, udah itu aja. Klise banget, tapi emang nggak pernah berhenti belajar, bahwa kita merasa kemarin sudah oke lah make it gitu, tapi begitu industrinya berubah lagi ke TikTok dan segala macam, wah harus struggling lagi, gimana ya nih masuk sini dan belajar lagi dari awal. Dan apa yang harus kita lakukan untuk bisa survive di situ tuh another different game, different beast. Jadi You did untuk great anyway Mas. Iya, betul ya. You did great. You keep doing it dan juga tetap melawan Iga Masardi di thread. Bener-bener menyimak. Lawan. Aku jamaah lah. Cukup jamaah lah ya. Tapi tentunya ini selalu kita katakan juga, kayaknya kita juga cukup sering mengutip dua kata ini juga, sukses untuk rancang rencananya. Terima kasih. Rencananya kita nantikan juga, walaupun kita gagal untuk mengulik lagi ya dari album Kuda Hitam ini, tapi kita pasti nantikan juga ya Mas ya. Dan Terima yang pasti kasih. kita sangat menantikan lagu yang lebih berani dari berani ini. Karena kita mau pakai untuk lawan. Kita akan lawan. Anyway, terima kasih banyak Mas Kun. Sama-sama. Terima Thank you, kasih Edo, banyak. Echa, terima kasih. Terima kasih Sukses ya, kesempatannya. dan juga Detikan juga terima kasih banyak sudah nonton hari ini. What a day. What a day, what a fun day untuk mengawali Juli kita juga ya hari ini ya. Kita masih akan kembali lagi besok di jam 3 sampai jam setengah 6 sorenya. Sebenarnya kita akan tutup dulu sore hari ini, dan Mas Gun kita juga punya satu tugas terakhir untuk Mas Gun juga, di mana kita punya satu tagline ya. Kita akan katakan dengan sangat berani. Oke. Jadi kalau kita bilang detik sore boleh dijawab nggak cuma hore-hore. Oke. Dengan lantang. Alright dan terima kasih sekali lagi Detikers. Kita akan ketemu lagi besok. Saya Eduardo Rismarkir pamit. Eiza Malvira pamit. Dan seluruh kru yang bertugas juga pamit. Kita ketemu lagi besok tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. See you tomorrow.